Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dan pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai DWBI dalam DSS. Kelompok kami terdiri dari saya, Feby Eliana, Avicenna, Faris Wakan, dan David Petra. Pertama-tama kita akan mengenali konsep dari DWBI. Jadi DWBI adalah singkatan dari Data Warehouse and Business Intelligence. Apa itu Data Warehouse? Data Warehouse adalah arsitektur penyimpanan yang didesain untuk menyimpan data yang diekstraksi dari data internal seperti sistem transaksi dan juga data operasional dan juga dari data eksternal. Sedangkan business intelligence adalah informasi yang tersedia bagi perusahaan untuk mengambil keputusan. Perbedaan utama dari data warehouse dan business intelligence dapat kita lihat dari dua komponen, yaitu tujuan dan juga output. Tujuan dari data warehouse adalah untuk menyimpan data, sedangkan tujuan dari business intelligence adalah untuk membuat insight business. Dari sisi output, output dari data warehouse adalah data yang unified, dan output dari business intelligence adalah visualisasi data. Lalu apa pengertian keseluruhan dari data warehouse and business intelligence? Nah, data warehouse and business intelligence adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan proses penyimpanan dari semua data yang ada di perusahaan, baik dari internal maupun eksternal pada database, yang difokuskan untuk analisis dan menciptakan insight yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan bisnis. Terdapat 3 komponen utama pada DWBI. Yang pertama adalah integrasi data, di mana pada komponen ini data akan dikumpulkan dan juga dibersihkan. Lalu komponen kedua adalah data warehousing, di mana ini adalah tempat penyimpanan data. Jadi data warehousing ini dapat berbentuk seperti database. Dan selanjutnya adalah komponen business intelligence, di mana pada komponen ini data yang tersedia pada data warehouse akan dianalisis dan dipresentasikan sebagai informasi yang dapat berguna untuk mengambil keputusan bisnis. Next. Nah, sekarang bagaimana sih hubungan data warehouse and business intelligence di decision support system? Next. Nah, jadi DSS ini ada beberapa tipe, ada knowledge driven DSS, model driven DSS yang merupakan bagian dari business intelligence, dan data driven DSS dan document driven DSS yang merupakan bagian dari data warehouse. Sedangkan DSS itu sendiri terdiri dari 3 komponen, data komponen, model komponen, dan dialog komponen. Next. Nah, jadi DSS ini nih asal muasalnya. Kemudian nanti berkembang, ada bagian-bagiannya, ada yang jadi data warehouse, ada yang OLAP, dan ada yang data mining. Next. Ini merupakan gambaran secara rincinya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, DSS itu ada model driven, contohnya ada OLAP, data driven, contohnya ada data warehouse, knowledge driven ada expert system, document driven ada text mining, communication driven ada email, dan kemudian semuanya ini nanti akan bermuara di business intelligence. Next. Nah, jadi data warehouse itu tuh merupakan bagian yang terpenting dari decision support system, karena DSS itu sendiri sangat rely dengan internal data dan sedikit rely dengan external data. Jadi, basically, data warehouse itu untuk nge-store semua data yang ada, dan kemudian data-data ini nanti akan diproses selanjutnya di DSS system itu sendiri untuk model learning, data analysis, dan lainnya. Next. Nah, ini business intelligence. Business intelligence dan decision support system itu merupakan hal yang berbeda. Nah, berbedanya itu BI itu datangnya lebih baru daripada DSS. DSS lebih ramah dan BI itu lebih holistic. Next. Jadi business intelligence tuh di DSS tuh buat data extraction, buat data pre-processing, buat data mining, data analysis, reporting, dashboard, dan lain-lainnya. Tidak terbatas hanya dengan itu. Nah, nanti hasil-hasil itu nanti buat decision making di decision support system dari suatu organization or company. Next. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan, kalau data warehouse itu merupakan bagian ada di tengah-tengah dari decision support system secara keseluruhan. Next. Dan ini merupakan contoh dari business intelligence. Jadi berangkat dari decision konteks, terus ke proses oleh tools-tools yang ada, dan kemudian menghasilkan outcome yang digunakan untuk mendapatkan insight. Selanjutnya, kita masuk ke penerapan WBI dalam DSS. Jadi yang pertama ada tentang ETL tools. Nah, ini tuh adalah salah satu konsep yang ada pada data warehouse. E artinya extraction, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber. T artinya transformation, yaitu mengonversi data dari yang terkumpul menjadi bentuk yang diinginkan. Dan L artinya loading, yaitu memasukkan data dari hasil transformasi ke dalam data warehouse. Next. Nah, berikut ini adalah gambaran simpel dari proses ETL. Jadi, mula-mula data dari sumber eksternal atau internal itu akan dikumpulkan dan diekstrak.
Nah, data-data ini bentuknya masih tidak struktur dan tidak konsisten. Maka dari itu perlu dilakukan serangkaian proses seperti data cleansing, conversion and normalization, standardization, dan verification supaya data integritasnya tetap terjaga. Dan yang terakhir akan dimasukkan ke dalam data warehouse, yaitu dengan dua teknik, yaitu refresh dan dengan update. Next. Lalu kemudian apa hubungannya dengan DSS? Yaitu salah satu subsistem yang ada pada DSS adalah data management system, seperti pada gambar. Nah, di sini ada proses ekstraksi dari data internal dan eksternal sebelum data dimasukkan ke dalam DMS. Nah, pada proses ekstraksi tersebut bisa ditambahkan konsep ETL. Hal ini agar dilakukan supaya data tetap konsisten, bersih, dan terintegrasi. Karena dengan begitu bisa membantu proses query untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk fase intelijen. Next. Dan berikut ini adalah contoh dari ETL tools, yaitu Pentaho. Nah, Pentaho mampu membuat user bisa melakukan cleaning dan preparation dari data yang ada. Dan bisa juga melakukan migrasi data. Next. Oke, contoh pertama merupakan pengaplikasian data warehouse pada decision support system. Sedangkan contoh yang kedua kali ini merupakan pengaplikasian business intelligence pada decision support system, yaitu dashboard. Dashboard merupakan salah satu konsep yang ada pada business intelligence, yaitu data visualization. Dashboard digunakan untuk menampilkan berbagai macam data secara visual dalam berbagai bentuk visual. Dashboard dibangun dengan menggunakan visual tool atau business intelligence tools. Seperti yang dikatakan bahwa dashboard dibangun dengan menggunakan business intelligence tools, BI tools ini idealnya terhubung dengan data warehouse, yang mana berisi data-data yang telah dilakukan proses ETL dengan menggunakan ETL tools yang telah dijelaskan oleh Petra. Dalam membangun dashboard pada BI Tools, digunakan query-query untuk mendapatkan data yang diinginkan sebelum data tersebut divisualisasikan pada dashboard, SQL query misalnya. Dashboard sebagai decision support system. Jika kita lihat pada diagram alur data yang ada di bagian kiri, data akan sampai pada dashboard setelah dilakukan data processing. Dashboard akan dibentuk dan digunakan oleh berbagai departemen yang ada pada suatu organisasi. Visualisasi yang ada pada dashboard yang dibentuk akan menghasilkan insight-insight yang menjadi variabel dalam pengambilan keputusan. Salah satu vendor yang menyediakan business intelligence tools untuk membangun dashboard adalah Microsoft yang produknya bernama Power BI. Selain itu adalah Metabase. Metabase ini hadir secara open source, berbeda dengan Power BI yang tidak open source dan cukup mahal. Berikut referensi yang kita gunakan dalam membangun video kali ini. Terima kasih.